Kalau orang itu mau kita diskusi terbuka atau ajak saya untuk selidiki nih yang kotor-kotor di udara sekarang. Ini yang membuat sakit warga. Saya sedih melihat rakyat dimanipulasi dengan drama. Memang alam sedang menuju kepada zaman akhir, sehingga di sini Tuhan menunjukkan bagaimana siapa yang tetap berjalan setia dengan Dia. Kesadaran ini muncul karena kesadaran ini kan tidak bisa diskenariokan. Lagi pride, kebanggaan. Dia tidak memikirkan lagi desire, dia tidak perlu lagi merasa grief atau duka, dia tidak boleh lagi merasa takut, dia tidak boleh lagi merasa guilty dan shame. Nah, selama ini kita ada dalam posisi yang seperti itu. Makanya dibilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Banyak selama ini kita dinina-bobokkan oleh modernisasi. Hari ini kita bersama dengan Bang Dharma. Baik, Pak. Saya sebetulnya ngefans banget loh. Nggak ada ngefans. Saya juga sama-sama ngefans. Jadi emang jangan panggil Pak dong, Mbak. Iya, Bang. Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Supaya cair. Supaya cair. Apa yang cair nih? Jadi gini, memang ini dari kemarin. Proyek. Oh gitu. Proyeknya cair. Baik, amin loh, Kak, amin. Jadi gini, emang banyak banget kan dari kemarin banyak banget teman-teman banyak kasih pertanyaan lah ya. Banyak banget apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Bukan cuma di Indonesia tapi di dunia aja. Ini sekarang banyak banget yang sedang terjadi. Banyak banget yang sedang reveal gitu. Banyak yang lagi keluar gitu kan. Nah sekarang ini mungkin lagi banyak kebangkitan kesadaran atau memang sebenarnya ini sudah diciptakan atau gimana sih lagi dibikin trennya kebangkitan kesadaran. Apa yang benar-benar terjadi sih Pak? Bang. Ini kebangkitan kesadaran yang mana dulu nih? Semuanya. Kayak kita bisa ngelihat bahwa semua itu secara serentak mulai terbangun. Atau mungkin mulai revealed gitu loh. What is actually happening itu sekarang benar-benar keluar dan kelihatan dan orang mulai mempertanyakan. Apakah ada yang kasih bocoran kah? Apakah memang sedang benar-benar diperlihatkan apa adanya kah? Kenapa ini semestanya saat ini sedang diperlihatkan apa yang benar-benar terjadi gitu. Kenapa dikeluarkan? Memang sudah didesain kah? Atau memang semua ini sudah mulai bangkit dari kesadarannya? Tuhan sedang memisahkan mana gandum, mana ilalang, mana domba, mana kambing. Ini masanya. Tuhan akan membuka yang tidak selama ini tidak terbuka. Dan Tuhan akan pelihara yang tetap berjalan dalam kebenaran. Jadi memang alam sedang menuju kepada zaman akhir, sehingga di sini Tuhan menunjukkan bagaimana siapa yang tetap berjalan setia dengan Dia, siapa yang tetap ikut dengan dunia. Jadi kesadaran ini muncul karena kesadaran ini kan tidak bisa diskenariokan, ya. Karena kesadaran ini mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia harus sudah sampai kepada level keberanian. Karena level keberanian, maka dia tidak memikirkan lagi pride, kebanggaan. Dia tidak memikirkan lagi desire, dia tidak perlu lagi merasa grief atau duka, dia tidak boleh lagi merasa takut, dia tidak boleh lagi merasa guilty dan shame. Nah, selama ini kita ada dalam posisi yang seperti itu, akibat sistem yang sudah memblok mentally daripada hampir seluruh kita yang melewati sistem. Sistem apa? Sistem general education. General education. So tadi barusan Bang Dharma ngomong soal akhir zaman gitu. Nah ini aku sebagai zaman akhir. Iya, zaman akhir. Jadi zaman akhir itu maksudnya apa ya, Bang? Ya, zaman akhir dunia ini sudah tua. Kita bisa melihat tanda-tandanya bahwa bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi penistaan atau penganiayaan by system yang semakin tidak kehilangan humanity-nya, kehilangan kemanusiaannya. Akibat daripada kehidupan ini, kita digiring memasuki era modernisasi. Modernisasi, kalau orang lihat sesuatu yang bagus, ya
untuk kenyamanan. Yes. Tetapi apa akibatnya orang nyaman? Orang nyaman menjadi lemah. Modernisasi, mode era nation. Perubahan era peradaban bangsa. Jadi peradaban digiring menjadi tidak beradab. Kelihatannya beradab karena modern dengan segala macam yang sophisticated. Perhatikan, ada gen, pre-boomers, baby boomer, X generation, millennial, generation Z, generation alpha dan seterusnya. Yes. Itu adalah cara mengeluarkan, menarik manusia ciptaan Tuhan yang fitrah dari gen original, ditarik sesuai dengan ke fase daripada proses menuju kepada manusia yang kehilangan adabnya. Jadi makin kesini memang sengaja dibuat untuk tidak beradab gitu. Ya. Sehingga kalau tadi dibilang kenapa terjadi seperti banyaknya kebangkitan spiritual, ya kalau saya bahasanya lebih kebangkitan daripada kesadaran. Sadar bahwa makanya dibilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Banyak selama ini kita dinina-bobokkan oleh modernisasi. Dan apa yang kita ikutin selama ini semuanya program import. Ya. Dari mulai ekonomi import dari Adam Smith, ya. Apalagi pendidikan import, politik, teologi juga import. Terus model import. Ya kan? Ini rambut import, ya. Model rambut import. Ya kan? Karena apa? Promosinya mereka kuat sekali, ya. Media dikuasai mereka, ya. Kita rakyat hanya dijadikan objek dominasi, objek dieksploitasi untuk kepentingan dari mereka yang menguasai sistem. Itu. Jadi kita menjadi media dan akhirnya kita yang jadi alat sebetulnya. Iya. Jadi seharusnya kita hadir di dunia ini harus menjadi media dari yang menghadirkan kita. Bukan kita menjadi media dari media lain gitu. Yes. Nah, selama ini tanpa kita sadari, termasuk saya dulu. Waduh, pengen ini. Makanya kan kalau kita nonton film kan, kita mencoba menjadi seperti dia. Harusnya kita harus menjadi media yang menghadirkan kita. Yang Maha Kuasa tadi. Sehingga sikap, pikiran, perilaku, dan karakter kita akan menunjukkan pikiran, perilaku, dan karakter yang diinginkan oleh yang menghadirkan kita. Untuk apa? Untuk menjadi berkat, untuk menginfluence. Bukan menjadi influencer seperti yang selama ini kita lihat. Hanya berdasarkan kalau ada cuan. Ya itu. Jadi di masa sekarang ini memang buzzer, influencer, ada fact checker. Ini bisnis semua. Kenapa? Karena dari kecil kita diprogram pola pikir yang standar. Gitu. Jadi kelakuan atau perilaku semua template. Sama semua. Gitu ya. Ada standarisasi gitu ya. Mulai dari apa? Yang punya ini. Dimulai dari apa? General education. General education, generator. Dari generator, education idak, engineering doctrine use to control at all time. Wow, gitu. Jadi kita didoktrin, makanya dikasih teori. Teorinya teori orang. Sehingga kita dipaksa untuk selalu membuat footnote atau referensi. Menurut, akhirnya kamu menjadi penurut. Penurut, ya, penurut membuat kita terpenjara. Apa yang kita terpenjara? Kita punya fitrah, kita nggak bisa mewujudkan, kita nggak bisa menunjukkan seperti rencana Tuhan menghadirkan kita supaya kita merefleksikan hal-hal yang mulia yang sesuai dengan tujuan kehadiran kita. Fitrahnya kita. Gitu. Itu. Nah, itu yang perlu kita kita ungkap pelan-pelan ya, karena memang ini tidak mudah. Saya pun mendapatkannya step by step. Gitu. Bagaimana kita untuk mengetahui banyak hal? Saya mau ajarkan. Ada istilah benang merah. Ternyata maksud dari benang merah, kita harus bisa menjahitnya. Baru kita bisa lihat polanya. Jadi, saya bisa tarik benang merahnya Mbak,
Mas Hendra, orang lain, yang dari Mbak ada yang benar, ada yang kurang dari Mas Hendra, dan akhirnya kita gabungkan, oh ternyata polanya ini. Seperti Steve Jobs, dia bikin jadi smartphone. Dari sini ada BlackBerry udah dimasukin gitu semua, akhirnya cuma satu dalam genggaman. Nah, seperti itulah sebenarnya yang pasal-pasal ini dipecah oleh mereka yang punya sistem, sehingga tapi mereka sudah punya blueprintnya atau punya big picture-nya, tinggal di tek. Nah, ini mereka sedang rangkai. Ya. Ketika kita udah paham ini semua, maka sangat mudah melihatnya. Ya, semua yang ada kelihatan, lu bohong, lu mau ke sono, lu ngomong ini, gitu. Jadi kalau misalnya kayak menteri-menteri pada ngomong itu, ya, kok ketawa? Iya. Udah takut ya? Enggak. Nah, ini mental block. Kita takut menyampaikan. Yes. Ya, biasakan berani membaca, supaya kita nggak dikibulin sama mereka. Yes. Percayalah apa yang diomongin mereka, itu teori yang dijejelin, lu bacain. Yes, gitu. I believe that. Yes. Saya pelajari semua. Tak ada satupun yang sungguh-sungguh berdasarkan hati nurani. Misalnya, contoh ya Pak ya. Oh, BMKG. Saya baca barusan tadi. Oh, ini teori, itu bukan chemtrail, itu contrail. Yes. Yang dia baca itu memang skrip yang sudah disiapkan untuk dia baca. Yes. Apakah dia tahu? Apakah dia ngerti pelaksanaannya? Belum tidak. tentu, ya. Ada namanya tuh. Saya tadi bicara, tapi saya nggak usah sampaikan. Saya agak juga terpancing juga, dalam arti kalau orang itu mau kita diskusi terbuka atau ajak saya untuk selidiki nih yang kotor-kotor di udara sekarang. Ini yang membuat sakit warga. Yes. Saya sedih melihatnya. Rakyat dimanipulasi dengan drama mikroplastik, drama apalagi? Drama ada penyakit dan sebagainya. Ya. Sementara drama geoengineering, climate change-nya tidak pernah diselesaikan. Kalau mau menyelesaikan masalah, seorang pemimpin itu harus kembali ke akarnya. Akarnya selesai. Dasar bisnis. Itu mereka kerja itu kan apa? Uang. Ini memang sudah ada programnya, supaya anggarannya keluar. Cek dia punya rekening. Berarti sebetulnya akar dari semuanya itu adalah tentang anggaran, atau memang ada maksud tertentu? Bukan anggaran. Jadi gini, panitianya itu ngejar anggaran. Iya, ngejar anggaran. Nah, ini sih pernah Bapak jadi IO nggak? Iya, tahu. Ada. Pernah. IO bekerja berdasarkan anggaran. Anggarannya banyak, ya dibanyakin, ya dikerenin. Anggarannya segini, ya ngikutin. Nah, itu, ini anggarannya gede. Makanya semangat. Gitu. Nggak mikirin kalau keluarganya juga terdampak dengan permainan ini. Berarti ini ceritanya ada panitia ya di sini? Pasti ada panitia. Iya, memang dari dulu begitu. Si yang empunya hajatan itu maksudnya apa sih? Kalau yang punya hajatan nggak penting dengan uangnya. Iya, makanya itu. Yang penting buat mereka adalah kepuasan bisa menjadi Tuhan bagi manusia lain. Oh. Ya, jadi kepuasan supaya jadi slave. Ya itu. Ya, ini kan orang-orang psikopat, orang-orang yang senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Nah, ini satu pertanyaan dari saya nih. Bener-bener saya penasaran dari dulu gitu. Kenapa bisa jadi psikopat ada di situ gitu loh? Kenapa bisa jadi si psikopat itu yang ada di situ? Kenapa bukan orang-orang yang penuh dengan kasih sayang itu gitu? Ya, apakah kita tidak enough energy to do that gitu? Karena memang mereka sudah lebih dahulu memiliki kekuasaan, tercerahkan, ya, paham sebenarnya bagaimana mekanisme alam semesta ini, terus mereka mulai memainkan itu di dalam sistem, kemudian hal-hal yang imaterial mereka tidak munculkan, sehingga generasi berikutnya tidak memahami ini. Ya, kalau generasi-generasi yang sebelumnya, contohnya kenapa di Indonesia ada Borobudur dan sebagainya, itu generasi yang belum terkontaminasi. Adanya Gunung Padang, Gunung Padang ya, yang dan sebagainya. Mereka masih kayak ada Prabu Siliwangi, mereka masih tidak terkontaminasi. Nah, yang kemudian yang katanya modern ini, disitulah mereka masuk. Melalui apa? Ya mulai dari sains-sains yang diterima.
Itu mulainya si adanya Albert Einstein dan kawan-kawan gitu ya. Dari mulai Galileo Galilei Galilei, dan semuanya. siapa tuh teori ini Iya pokoknya dengan lambang-lambang itu evolusi, ya, ya. Darwin ya kan, Darwin ya. manusia. Nggak ada yang protes tuh sampai sekarang. Iya, iya, iya. Beragama tapi nggak pernah protes nih. Ada terus nih. Ya, terus kemudian bikinlah Pithecanthropus erectus lah, ada Homo dan sebagainya. Ada dinosaurus lah Nah, gitu kayak ya. gitu-gitulah. Jadi ya memang itu. Dan itu tetap dipelajari. Iya. Gitu. Harus diterima gitu ya. Tetapi herannya orang tetap mengejar pendidikan. Pendidikan perlu, tapi nggak mau tahu isinya apa. Saya tidak menentang pendidikan. Cuma yang saya tentang adalah pendidikan yang diseragamkan. Oke. Distandarisasi. Iya, itu standarisasi. Ya, jadi saya mau buka di sini ya bahwa sistem ini yang selama dilewatin itu mencetak manusia yang punya pola pikir standar. Sehingga ketika keluar dari standar atau out of box, maka mereka akan mengatakan halu, cocokologi, dan sebagainya. Tetapi di dalam pelajaran-pelajaran yang lain, mereka menyuruh juga, jadilah pemimpin yang visioner. Ketika kita sedang berbicara ya vision yang belum terjadi, tapi kita sudah bisa melihat, belum ada data empiriknya, mereka akan mengatakan bahwa halu. Jadi kontradiksi sekali. Memang lucu ya. Lucu. Kita harus mencari pemimpin yang visioner. Tapi begitu dikasih begini yang kayak begini, mereka denial, ignorant. Tapi kita nggak salahkan. Saya nggak salahkan. Karena saya tahu bahwa I've been there. Saya juga pernah menjadi korban itu. Tetapi setelah sadar, saya baru lihat, kenapa ya? Oh ternyata ini. Gitu loh. Makanya saya bilang, orang selalu bilang beriman, tetapi dia hanya beriman menurut template yang diberikan. Itu yang saya suka bilang iman di atas kertas. Begitu ditakut-takutin dengan ada virus, nggak kelihatan mata. Dia bisa ketakutan. Padahal nggak ada kelihatan mata nih. Nah, lucu kan? Di satu sisi dia tidak percaya dengan yang tidak kelihatan. Tetapi begitu ada kayak begitu, dikasih lihat lewat televisi, dia ketakutan. Dia pakai masker. Keren kan ini dunia ya? Iya. Fear-mongering. Di mana? Nah ini dia pakai bahasanya elit global. Fear-mongering. Kalau saya bilang fear engineering. Di engineering dulu ada ada sosialisasi. Nanti akan ada virus. Dia akan efeknya begini, dampak A, B, C tidak bisa mencium, nanti begini. Ditanamkan dulu sebelum ini dimunculkan. Nah, anxiety terjadi. I see. Kemudian masyarakat akan mengatakan, mudah-mudahan jangan masuk. Iya. Kayak promosi ini, mobil Alphard, kayak pesawat lah segala macam. Kapan datang kan? Nah ini jangan masuk. Tetap diumumkan. Sudah masuk tanggal sekian, mendarat di Cengkareng dengan pesawat nomor sekian. Namanya sama seperti yang di Amerika, namanya COVID. Saya bilang kenapa bukan namanya Taufik? Kenapa kita harus ikut-ikutan? Makanya jangan jadi orang ikut-ikutan. Jangan jadi orang FOMO. Ya terserah lah. Hendra kayak. Kan kita bisa. Ada ini ya singkatannya kan COVID. Iya. Jadi lucu lah udah. Gitu. Kita santai aja biar saya bisa keluar. Iya betul. Gitu. Silakan dicerna. Boleh. Dan silakan bertanya nanti. Boleh. Ya. Nih gitu. Aku ada pertanyaan lagi. Nih aku bertanya nggak apa-apa ya Mas Hendra ya? Tidak. Belum ditanya semua pertanyaan yang ini. Jadi ini dari aku dulu aku memang udah lama ngefans sama Bang Dharma ya. Sebetulnya aku udah lama ngefans. Jadi memang dari dulu aku suka lah dengar dan aku merasa kayak ini sangat relatable lah ya sama kesadaran saya gitu. Jadi mungkin saya datang juga udah banyak pertanyaan di dalam diri sebetulnya kayak sekalian nih nanya nih Bang Dharma boleh nih ya gitu. Jadi sekalian lagi nih. Bebas. Buat teman-teman juga dan buat aku sendiri juga nih banyak banget teman-teman juga datang kan ke sosial media saya banyak tanya gitu. Nah ini sekalian tanya juga sama Bang Dharma. Nah untuk membangunkan kesadaran untuk secara sadar membandingkan mana yang sebenarnya itu adalah dogma, doktrin atau inception masih bahasa Indonesianya kayak dimasukin dari orang lain. Bagaimana cara sadarnya ini yang mana memilah mana yang buat saya, mana yang bukan buat saya, yang seharusnya saya jalani atau seharusnya. Nah ini kan banyak teman-teman yang nanya semua nih ya.
ini bagaimana cara membangunkan atau menyadarkan mereka semua bahwa mana yang harus dipilah gitu, yang mana yang baik buat saya gitu. Ini kan sekarang kan era informasi kan agak menggila ya, Bang. Jadi kayak agak menakutkan kadang, kayak si telur itu ternyata superfood, ternyata telur itu adalah ini, ternyata ini cuma ngomongin satu butir telur aja nih ramenya bukan main gitu kan. Apalagi kita udah ngomongin disease atau penyakit atau apapun lah gitu. Nah, bakteri semua itu kan semua banyak sekali teori yang berseberangan di mana-mana, di informasinya tuh sudah tidak lagi mana yang tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Ya tergantung namanya akal dari manusia tersebut, bagaimana mereka punya bisa mencerna ini benar atau tidak. Nah, gimana sih? Apa sih yang benar? Kita tuh udah nggak tahu lagi yang benar. Nih Bang, beneran deh. Sekarang bantu teman-teman kita semua yang pada bertanya, ini sebenarnya cara aku sadar yang mana yang benar, mana yang enggak, bagaimana cara membandingkannya, Bang? Minta tolong. Ini pertanyaan yang perlu waktu. Oh gitu. Untuk mencerna sebelum menjawab. Oke ya. Kenapa? Karena memang hanya orang yang terbangun kesadarannya yang akan mudah, tadi saya bilang, akan mudah untuk melihat mana yang benar, mana yang enggak. Mana yang benar, mana yang tidak. Benang merah. Dari benang merah. Iya. Gitu nah, ya. ini bagaimana nih Bang? Ya, benang merah. Karena kalau belum sadar, kemauan untuk meneliti atau menyelidiki sendiri, jangan pernah percaya, termasuk dengan saya. Jangan pernah percaya, selidiki sendiri. Ya, dan jangan cepat cepat percaya. Dalam dunia intelijen ada istilah gini, don't trust anyone. Karena yang selalu gini, kalau dia sudah kalian dengar di telinga, itu adalah informasi yang sudah diolah. Informasi yang sudah keluar dari dapur. Dapurnya siapa? Dapurnya intelijen. Ya. Dapurnya intelijen, karena informasi datang itu dari olahan data. Data dikumpulkan, diolah, lalu disajikan, kemudian disebut, ketika diterima orang lain disebut informasi. Ketika diwartakan disebut berita. Kalau sudah lewat media. Oke. Nah, data tersebut apakah data pasti berasal dari fakta. Ya. Fakta. Nah, fakta ini genuine atau by design. Genuine atau by design. Kalau genuine itu tidak banyak layernya. Ya, tidak banyak dramanya. Tapi kalau tidak genuine, orang repot semua nih. Ini datang, ini ngomongin ini, buat apa? Buat mengcover. Menteri ini ngomong ini ngomong ini, dia ngomong ini. Terus ahli ini ngomong ribet. Kenapa? Gak akan mereka ribet kalau gak ada duit. Ya. Karena semuanya profesi. Gak ada ketulusan. Ya. Pelan-pelan nih, saya iniin dulu. Karena ini pertanyaan dadakan nih. Maaf. Ya, gak ada masalah. Saya memang gak ini. Cuman mengumpulkan kembali apa yang saya tahu. Jadi, kalau dia rekayasa, rekayasa ini selalu program intelijen. Jadi segala sesuatu, saya buka dulu ya pelan-pelan ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, selama kita masih tersandra oleh sistem, semua yang terjadi adalah operasi intelijen. Operasi intelijen itu apa? Problem, reaction, solution. Buat masalah, bikin solve, ciptakan reaksi, dan dia datang sebagai penyelamat untuk memberi solusi. Gitu. Masalah akan menjadi nilai ekonomi. Makanya banyak yang mau kerja. Banyak layer-layernya. Ya. Memang harus ditulis nih biar sistematis. Layer-layernya banyak. Mulailah ada media promosinya. Dia mau karena apa? Bad news is a good news. Dia mau kerja kalau ada duit. Ya,
Terus kemudian untuk meyakinkan diperlukan influencer. Kalau ada yang bantah, dia perlu buzzer. Duit keluar. Ada anggarannya, ada. Gitu. Semua media dikuasain. Dan media kalau tidak mau ikut, terutama mainstream, cabut izinnya. Oke. Tidak ada orang tidak nurut kalau urusan perutnya mau diganggu. Ya, kecuali dia udah siap, sudah selesai dengan dirinya. Yes. Kalau belum selesai dengan dirinya, udah deh, diancam dikit. Nurut. Iya. Karena sudah dari kecil, sejak umur 5 tahun waktu saya dulu, sudah dihadang kognitifnya lewat TK. Iya. Di program. Ya. Justru bukan diperkenalkan dengan, kamu tuh bisa ada di sini dulunya dari perut ibu kamu. Kok bisa ada di perut ibu kamu? Oh, dari sana. Hanya pertemuan ovum dengan sperma, kok bisa jadi kayak begini? Itu tidak dijelaskan. Itulah membuat orang terdoktrin. Apalagi sekarang ada PAUD kan, dihadang dulu. Oke, kembali lagi ke tadi. Yes. Ini adalah operasi intelijen. Yes. Karena informasi, symbol of thought-nya, in, di dalam. Form, diformulasikan oleh orang dalam. Nah, orang dalam inilah yang mengolah data. Data dikumpulkan, diolah, kemudian disajikan. Ketika disajikan, ditanya dulu kepada usernya. Kita pakai buat apa ini? Kemana kita mau arahkan? Baru jadi informasi. Siap publish. Siap dimasukkan ke berita, ke media. Bisa terlihat di situ. Jadi kita bisa lihat dari ribet amat, kerepotan banget, maunya orang dengerin, maksa orang dengerin, nah itu nggak benar tuh. Itu salah satunya berarti yang ini harus dicurigain, red flag gitu ya? Ya, red flag itu kan kita ribet amat sih. Nah, lihat aja. Salah satunya ya? Ya. Oke. Itu mudah kita melihatnya. Terus kemudian dari situ kita bisa lihat benang merahnya. Dia main TikTok. TikTokan, ya kan? Misalnya dia mau bikin agenda di sini, terus dia pakai lembaganya kongsian, lembaganya satu komando lah. Satu teman lah ya. Ya, seolah-olah berdiri sendiri untuk menjustifikasi menjustifikasi sekaligus menutupi kebenaran atau udang di balik batu yang diniatkan oleh program ini. Seperti propaganda gitu ceritanya. Iya. Jadi ini bilang, oh ini ada gini-gini seperti yang sekarang lah itu. Oh ada mikroplastik, lembaga ini yang ngomong nih. Benar. Padahal ini sama. Di sini lu mainin ini, di sini lu mainin ini. Yang ini lu mainin ini. Gitu. Gitu. I see. Jadi sampai di situ ya. Jadi operasi intelijen ya pelan-pelan ya. Yes. Operasi intelijen atau intelligent operation. Ya. Saya mau sampaikan ini karena saya tahu banyak yang sudah terbangun kesadarannya. Intelligent operation, intelligent in. What it's in? Information. Makanya ada kaitannya information tadi kan? Dibuat oleh orang dalam, diformulasikan oleh orang dalam. Jadi yang tahu kebenarannya adalah orang dalam. Sehingga masyarakat tidak akan tahu. Nah, orang dalam ini untuk memperkuatnya dia melakukan operasi intelijen. Supaya apa? Meyakinkan. Sementara intelijen itu apa? Kita dibilang, oh kecerdasan. But actually, sesungguhnya dia punya symbol of thought. Simbol dari buah pikiran. Kenapa disebut intelijen? In itu information. Telling. You speak English well kan, makanya gampang. In, telling. Lie. Gen, ongoing event. Wow. Oke. So, setiap ya. Abang gak bakal ngomong intelijen lagi kalau gitu sekarang. Operation. Oke. Berasal katanya apa? Opera. What is opera? Drama. Iya. Yes. Wow. Jadi jangan, wah ada operasi intelijen. Ada operasi. Itu semua. Jadi kita harus tahu symbol of thought-nya. Niat tersembunyinya di situ apa? Sebenarnya semua drama. Makanya ada, sekarang di TV kan saya suka lihat apa? Reality show. Itu kan contoh operasi intelijen juga, drama intelijen. Telling lie about the gini, tapi padahal kong kali kong diatur ya, ntar lu begini kan gitu. Iya. Itu kan sebenarnya. Ada titipan. Iya. Titipan yang dan semua bekerja
tidak mungkin mereka sama-sama mau dikompakkan Heeh. kalau nggak ada uang. Mereka hanya kompak kalau ada uang. Kenapa mereka suka dengan uang? Karena angkanya. Ya, ya, ya. Kalau nggak ada angkanya, berantem nggak? Ya, ya. Berarti mereka semua ini cuma agen-agen ini ya, agen-agen Saya tidak mau salahkan. menyampaikan. Mereka Sampai- korban. Oke. Korban Korban. daripada sistem Mm-mm. yang menggiring atau memprogram kita semua menjadi manusia-manusia yang individualis. Mm-mm. Makanya diadu di bangku sekolah waktu itu Mm-mm. dengan Juara ukurannya angka. angka. Nah, dari situlah terjadi persaingan. Mm-mm. Lah, makannya sama, Mm-mm. ininya sama, kenapa bersaing? Kenapa Mm-mm. sikut-sikutan? Iya. Kenapa? Terbangun seperti teori Abraham Maslow, Mm-mm. mencari, membentuk identitas diri atau aktualisasi diri. Mm-mm. Semua pengen Tuh, iya, benar, aktual. ya. Untuk actual harus action. Oke, Untuk action supaya terlihat umum, Iya, sikut-sikutan. iya, Modalnya nyikut, harus ada angka. iya, 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 iya. Nah, terbentuklah seperti itu.